Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Baik, sehat. Ada tidak teman-teman yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Satu orang. Ada informasinya kenapa temannya tidak datang? Sakit. Ketua kelasnya siapa? Oh, ini ketua kelasnya ya. Yang tidak datang ini laki-laki atau cewek? Cewek sakit ya. Ya tidak apa-apa. Nah ini kan masih pagi. Tadi aktivitasnya di bawah apa? Kerja bakti. Yang olahraga kelas berapa? Kelas 7. Yang sholat duha kelas 9. Tapi tadi sudah kerja bakti? Tidak. Baik. Nah ini kan masih pagi ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan, sebelum Bapak mulai materi, boleh mungkin yang cowok dibuka maskernya ya, supaya Bapak bisa lihat. Kalau yang cewek mau dipakai silahkan ya. Nah, Bapak mau kasih dulu yel-yel ya. Jarang-jarang mungkin di kelas diberikan ini ya. Bapak mau kasih dulu semangat pagi supaya sebentar selama sesi materi Anda ini bisa mengikuti materinya dengan baik. Bagaimana, setuju ya? Oke, kalau begitu yel-yelnya begini. Kalau Bapak bilang, ini kan pagi ya, kalau Bapak bilang semangat pagi, maka Anda sekalian jawabnya kira-kira apa ya? Ya, kalau pagi itu sudah sering. Bagaimana kalau begini, kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian bilang tetap semangat luar biasa. Bisa ya? Oke, coba saya tes dulu. Semangat pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, satu kali lagi. Semangat pagi. Tetap semangat luar biasa. Nah, tapi yang ketiga ini Bapak mau kalian dengan gerakan ya. Kalau sekedar kita ungkapkan begitu kan, kalau tubuhnya tidak bergerak itu sama saja. Nah, sekarang Bapak maunya itu ada gerakan tangannya. Semangat pagi ya, begitu ya. Oke, Bapak tes kembali ya. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Nah, aplaus dulu untuk kita semua ya. Luar biasa. Anak-anak sekalian, ini Bapak kembali masuk di Kalasta untuk memberikan satu layanan yang penting untuk Ananda nantinya terkait dengan perencanaan studi lanjut di SMA dan tingkatan-tingkatannya ya. Bapak memberikan informasi ini tentunya agar kalian punya bekal dari sekarang. Kira-kira nanti kalau tamat SMP, Ananda ini mau lanjut kemana ya? Itu kan masih banyak, betul. Salah satunya itu yang kita bilang, salah satunya. Tapi kan naik, itu kan misalnya dari SD. Setelah tamat SD, kalian lanjutnya kemana? SMP. Tahu nggak SMP itu ada dua jenis, ada SMP dan ada satu apa lagi? MTS ya. MTS. Jadi tamat SD kalian itu akan memilih apakah masuk di SMP atau masuk di MTS. Tapi sekarang Anda sekalian itu masuk di posisi yang pertama ini, maksudnya di SMP. Setelah tamat di SMP, pilihannya untuk naik ke atas itu masih bercabang lagi. Setelah lulus satu SMK, yang kedua apa? SMA, yang ketiga apa? Ada lagi satu. Madrasah Aliyah. 3 ya? Ya. MA tadi kemudian SMK, kalau STM sama ya. Kemudian SMA. 3 ini ya. Setelah tamat nanti salah satunya ini yang 3, itu naik lagi bercabang lagi. Ya, masuk di perguruan tinggi ini, bidang ini, jurusan ini, kampus ini, di sini, macam-macam di sini. Ya, macam-macam. Makanya kalau dari awal fondasinya tidak kuat, maka ini yang bisa menyebabkan kita nanti di akhir tidak tahu arahnya mau kemana, bingung.
ini saya tamat ini nanti mau masuk kemana? Ya bingung dia menentukan jurusan. Akhirnya apa? Nah, mamanya bilang, masuk ke di situ di SMP 13 dekat dari rumah. Ya, padahal potensinya anak ini ya jago di bidang ini misalnya. Cocoknya masuk di sini. Tapi karena dia bingung, tidak bisa menentukan pilihan, akhirnya orang tuanya yang pilihkan. Ya, atau mungkin kakaknya yang pilihkan, atau mungkin ikut-ikutan sama temannya. Ini yang parah. Oh, ini sahabatku masuk di SMA 13, ikut lomba di situ deh. Nah, padahal ini anak potensinya luar biasa. Seandainya dia masuk di sini, dia bisa jauh lebih berkembang dibandingkan temannya. Nah, makanya Bapak memberikan materi ini kemana setelah SMP. Ya, nah, anak-anak sekalian, sebelum masuk ke materi, Bapak mau bertanya dulu. Apa yang Anda pahami tentang lanjut studi? Lanjut studi. Studi itu apa menurut Anda? Ya, lanjut studi itu kan kalau dari SD tadi ya, itu gambarannya tadi di awal Bapak setelah tamat SD kalian akan naik ke SMP atau MTS. Setelah itu akan naik lagi ke atasnya dan seterusnya. Pokoknya anak-anak sekalian itu kayak pohon, ada akarnya, kemudian ada batang, kemudian ada ranting-rantingnya itu, ya, ranting-rantingnya. Nah, setiap rantingnya kalian akan lurus ke situ, ya. Tidak bisa langsung belok-belok begitu, tidak bisa. Makanya nak, sedari awal kalian kalau salah atau bingung atau tidak tahu mau masuk kemana ke atas-atasnya ini, maka ini nanti akan menyebabkan kita bingung, ya. Dan banyak kejadian anak-anak itu sampai putus sekolah, sampai keluar dari sekolah, sampai tidak betah di sekolahnya, sampai bahkan berhenti dari sekolah lah, ya. Tidak tahu mau lanjut kemana. Karena itu tadi, ya, dia bingung dia mau lanjut kemana. Makanya Bapak berikan informasi ini supaya ada gambaran nanti kalau saya tamat dari SMP 19, saya mau masuk di sini. Nah, itu sudah jelas nih. Ya, ini masih ada waktu kurang lebih 1 tahun lebih ya. Nah, untuk menentukan dari sekarang saya mau lanjut ke sini. Ya, kumpul-kumpul mungkin informasi, saya mau ke sini sebentar. Ya, saya mau lanjut ke sini nantinya. Tentukan tidak dari sekarang Anda sekalian. Nah, baik. Tadi kan sudah ada 3 ya. Kira-kira yang dekat-dekat dari sini ada kalau SMA. Kalau SMA ya, yang dekat-dekat dari sini SMA berapa? 13, 10, 12. 12. 3 ya. Semuanya sekolah unggulan. Oke, kalau SMK yang dekat-dekat dari sini. Atau mungkin jauh-jauh sedikit kalau tidak ada. Ada enggak? SMK yang kalian tahu? Kita dekat TPA yang tahu apa yang dimana. Tapi ada ya di sini dekat sini SMK atau di area-area sana di Petarani. Ada di Petarani itu situ lumayan ini, yang lumayan besar juga. Di Goa juga ada dekat-dekat sini. Ya. Kemudian kalau Madrasah Alia ada enggak dekat-dekat sini Madrasah Alia? Madrasah Alia ada enggak yang dekat-dekat sini? Oh, berarti kebanyakannya mungkin yang pernah saya dapat itu di Goa. Ada satu di situ. Ya, di sampingnya kampus Unismur di situ ada Madrasah Alia. Tapi tahu tidak Anda sekalian apa perbedaan antara SMA, SMK dan Madrasah Alia? Ada yang tahu tidak perbedaannya? Kalau SMK langsung menurut. Oke, kalau SMA apa? Kalau SMK itu, kalau SMA, kalau MA, nah kalau SMK jelas ya hampir semuanya tahu itu tentang penjurusan yang orang fokus di situ. Misalnya ada jurusan teknik, ya ada desain, ada tata boga dan seterusnya. Itu umum kalian tahu nah. Tapi madrasah aja kan masih belum. SMA saja masih belum. Padahal kebanyakannya mungkin tamat dari sini akan lanjut di SMA. Tapi belum tahu perbedaannya. Apa sih perbedaan antara SMA, SMK dan madrasah alia. Nah, di sini sebentar Bapak akan jelaskan 3-tiganya ini supaya kalian bisa memahami 3 perbedaan mendasar dari SMA, SMK dan madrasah alia. Nanti setelah itu kalian bisa memetakan, oh nanti saya mau masuk di sini. Ya.
saya nanti 5 tahun ke depan mau jadi ini, cocok masuk di sini, ya. Oke. Nah, setelah menyelesaikan studi di SMP, ya, kemana Ananda akan melanjutkan studi? Nah, ini tadi Bapak sudah memancing di awal, kalau setelah tamat dari SMP, nah itu pilihannya ada 3, ya. Ini pilihan umumnya kalau mau lanjut studi 3 pilihannya, masuk di SMA kah, masuk di SMK kah, atau masuk di madrasah aliyah. Ini kalau pilihan jenjang sekolah. Tapi ada juga pilihan yang lain. Ya, saya lihat teman-teman tak, ya belakangan itu biasanya ada 3 pilihan yang umum juga. Sekolah, kerja, Pengangguran. sekolah, kerja, nikah. Ya, CC itu nikah. Ya. Nah, kalau tidak lanjut kerja, yang cowok biasanya lanjut kerja. Ya, itu pun kerjanya sebenarnya kadang kerja, kadang tidak, ya. Dan yang pertama ini adalah sekolah. Nah, di antara 3 pilihan ini, nah pastinya yang saya mau berikan informasinya kepada kita adalah bagaimana lanjut studi, ya. Karena kalian ini masih usia sekolah, ya, masih SMP, masih ada jenjang berikutnya SMA. Berapa tahun orang sekolah di SMA? 3 tahun. Ya, tapi bisa saja lebih dari 3 tahun juga, ya. Bisa lebih dari 3 tahun. Kapan kita bisa menjadi 4 tahun sekolah di SMA? Kalau tidak tinggal kelas. Kalau tinggal kelas. Makanya nah targetnya 3 tahun, ya. Jangan sampai kita sampai tinggal kelas. Nah, Anda sekalian, ini di jenis sekolah itu Anda sekalian itu ada 2, ya. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Nah, sekolah negeri Anda sekalian, sekolah negeri itu adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, ya, gratis. Kalian tidak bayar apa-apa, pokoknya masuk, seragam sudah disiapkan, buku paket sudah ada di perpustakaan, gurunya kalian tidak perlu bayar karena dibayar oleh pemerintah. Kalian pokoknya datang ke kelas belajar, kecuali misalnya ada proyek disuruh beli pulpen, ya masa sekolahnya bagi-bagi itu penghapus, apalagi yang buku tak, kalau itu memang menjadi tanggungan tanah. Tapi secara umum meja kalian tidak beli, ruangan kalian tidak sewa, guru kalian tidak bayar, sekolah kalian datang gratis, nah, semuanya ditanggung. Itu adalah sekolah negeri. Tapi kalau sekolah swasta, nah, sekolah swasta itu diselenggarakan oleh swadaya masyarakat. Ya, misalnya di sini kan ada SD, ya. SD apa lagi namanya? Ya, SD Al-Azhar. Itu swasta, nah. Ya, ada tidak adanya sekolah di situ? Kalau ada adanya, coba tanya berapa SPP-nya per bulan. Ya, ada SPP-nya per bulan. Minimal kalau tidak salah itu 500.000 per bulan. Jadi setiap bulan orang tuanya bayar 500.000. Ya, kalian setiap bulan bayar enggak? Tidak. Itu perbedaan dari sekolah swasta dengan sekolah negeri. Ya, makanya nah sekarang itu sekolah itu sebenarnya gratis. Masuk di SMA negeri gratis masuk di situ. SMK negeri juga gratis masuk di situ. Madrasah aliyah negeri juga gratis masuk di situ. Tapi nanti kalau kalian masuk di swasta, ya, kalau kalian mau masuk, bayar uang pembangunan. Kalian yang beli kursinya, kalian yang beli mejanya, kalian yang beli seragam, kalian yang bayar gurunya juga. Ya, itu kalau sekolah swasta, ya. Itu perbedaan dari sekolah swasta dengan sekolah negeri. Nah, makanya anak-anak sekalian, ya mau sekolah dengan tanggungan pemerintah, maka pilih, ya, sekolah negeri. Ya, tentu ada perbedaan anak-anak sekalian sekolah negeri dengan sekolah swasta. Tetap ada perbedaan, ya. Nah, berikutnya. Nah, ini tadi yang Bapak jelaskan tadi di awal. Setelah SMP ada 3 pilihan, ya. Ada SMA, ada SMK, dan ada madrasahnya. Kalau STM mirip-mirip di sini. Ya, SMK juga. SMA. Nah, SMA itu dulu, bapak-bapaknya kalian, termasuk saya dulu itu dapatnya SMU, ya, sekolah menengah umum. Ya, dulu istilahnya seperti itu. SMP itu dulu namanya SLTP, ya.
Coba kalian cari seragamnya Bapak Tak, ya, seragamnya Mama Tak dulu ke sekolah atau buku-bukunya, itu tertulis itu SLTP. Sekarang sudah berubah menjadi SMP. Nah, saya dulu itu istilahnya SMU, ya, sekolah menengah umum, ya. Orang dianggap itu orang dulu kalau punya ijazah SMU, wah itu sudah luar biasa itu, ya. Dan sekarang sudah berubah namanya menjadi SMA, ya, SMP, SMA. Nah, berikutnya ada SMK. Ya. SMK ini lebih dikenal sebagai kejuruan, penjurusan, ya, penjurusan. Kalau madrasah aliyah, ya, ini kan namanya madrasah, ya. Tahu nggak apa artinya madrasah? Waduh, madrasah. Madrasah itu dari bahasa Arab artinya sekolah, ya. Kalau aliyah, kan ada kalau SD, apa namanya kalau SD? Hah? Sekolah dasar. Ah, maksud saya yang ini. Kan ada SD. Yang satunya apa? Madrasah Iya. alif SMA. Kalau ada sekolah dasar atau SD, maka yang setingkat dengan SD adalah madrasah ibtidaiyah. MI istilahnya. Kalau SMP, yang setara dengan SMP apa? Madrasah MTS, iya, madrasah sanawiyah. Waduh. MTS itu madrasah sanawiyah, TZ sanawiyah. Kalau SMA, yang setingkat dengan itu adalah madrasah aliyah. Jadi harus kita tahu itu, nak. Yang setingkat dengan SD apa, yang setingkat dengan SMP apa, yang setingkat dengan SMA apa. Harus kita tahu itu. Nah, madrasah aliyah itu basis pendidikannya pada agama, nah, ya, yang mau jadi ustaz, ya, yang mau pintar ngaji, yang mau ahli ini, masuk ke sini. Yang mau pintar bahasa Arab, masuk ke sini, madrasah aliyah. Di situ diajarkan karena memang fokusnya pada pendidikan agama. Kita juga di sini ada tuh pendidikan agamanya, penanaman karakter juga ada, penjelasan sholat zuhur ada, ya, pengajian juga ada. Cuma kalau di madrasah aliyah itu hampir setiap hari itu tentang pembiasaan nilai-nilai agama semua, ya. Sekarang saya mau buatkan perbandingan, ya. Ada 6 perbandingan sebentar yang Bapak mau perlihatkan ke kita. Ini perbandingan antara SMA, SMK dan juga madrasah aliyah. SMA dari sisi materi dan praktek lebih banyak pembelajaran materi daripada praktek, ya. Jadi kalau di SMA orang sekolah, nah itu sama kalau kita di sini. Banyakan belajarnya di kelas, banyakannya mempelajari buku-buku, diberikan tugas, ya. Banyakan aktivitas pada teori yang dibandingkan dengan praktek, ya. Perbandingannya itu 70% materi, 30%-nya adalah praktek. Ya, itu pun kita praktek kalau olahraga, IPA, itu Ji. Selebihnya kita di kelas. Ya, begitu kan? Nah, untuk SMK ternyata berbanding terbalik, sebaliknya. Ya, SMK itu dari segi materi dan praktek itu jauh lebih besar prakteknya. Ya, justru orang di SMP itu banyak praktek, ya jarang ada di kelas, nah, yang ada di lapangan semua. Ya main di bengkel, ya praktek tata boga, ya macam-macam praktek-prakteknya, intinya lebih banyak praktek daripada materi. Ya, nah yang suka praktek-praktek ini cocoknya masuk ke situ nanti, ya SMK, karena memang banyak prakteknya. Yang tidak suka banyak belajar di kelas, cocoknya mungkin di sini, ya di SMK. Untuk madrasah aliyah itu sama aja dengan SMA. Cuma untuk madrasah aliyah materinya dominan, lebih banyak pada materi-materi agama. Ya, banyak materi-materi agamanya. Ada fikihnya, ada akidahnya, ada bahasa Arabnya, ada adabnya, ada Al-Qur'annya, macam-macam itu semua. Kalau kita di sini satu paket pendidikan agama Islam. Tapi kalau madrasah aliyah itu dipecah. Ada mata pelajaran akidahnya, ada mata pelajaran fikihnya, ada pelajaran adabnya, ada pelajaran Al-Qur'annya, dipecah ini semua, ada bahasa Arabnya dipecah semua. Kalau kita kan tidak pakai semua itu, ya. Itu perbedaannya. Berikutnya apa? Untuk prospek lanjut studi.
Ya, kalau tamat nih dari SMA, SMK dan madrasah aliyah, itu kan pasti akan lanjut ke perguruan tinggi ya. PT namanya perguruan tinggi, apakah swasta atau negeri. Nah, untuk SMA, peluang lanjut studinya di perguruan tinggi itu jauh lebih besar. Ya, kenapa? Karena materi yang diberikan pada saat dia sekolah itu lebih banyak pada pengetahuan umum, ya, membekali pada bakat dan minatnya anak-anak. Ya, di SMA itu kan ada penjurusannya, nah di situ nanti digali bakat minatnya kalian seperti apa. Intinya lebih banyak pada pelajaran umum, ya, pengetahuan umum banyak di situ di SMA. Tapi kalau di SMK, ya sebenarnya kalau kita tamat di SMK, peluangnya untuk lanjut studi sama aja dengan SMA, sama aja. Bedanya, kalau kita di SMK, nah, ada nikah lianta, ada nikah lianta. Kalau di SMA itu belum. Di SMK itu ambil jurusan informatika, jago mungkin matematika, jago mungkin ada sains. Tapi kalau di SMA di sekolah itu belum, ya paling tahu saja matematika 11 jari, ya begini. Ya, tapi kalau anak SMK begini tangannya, ya itu perbedaan, ya itu perbedaan. Untuk madrasah aliyah kurang lebih sama dengan SMA, ya peluangnya juga sama, tapi sebaiknya mengambil program tinggi yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Misalnya saya kasih contoh, tidak apa-apa ya, ini pengetahuan umum. Misalnya kalau di Makassar itu kan ada 3 universitas negeri yang terkenal itu. Ya, yang pertama coba apa? Unhas. Ya, Unhas. Yang kedua apa? UNM. Ya, yang kalian lihat itu yang seragamnya warna Orang ya itu. Saya juga dari UNM. Yang bukan kuning ya, UNM. Ya. Yang ketiga apa? UI. Ya, UI. Unismu termasuk juga PTN, tapi dia swasta. Nah, ini negerinya yang tiga. UNM dengan Unhas itu PTN yang umum. Umum. Ya. Tapi kalau UI itu di bawah Kementerian Agama. Ya, makanya anak-anak yang sekolah di SMA tentunya lanjut ke UI. Ya, karena di situ ada ilmu hadis, ada ilmu Al-Quran, ada penyiaran Islam, ada penyiaran ini. Artinya cocok dengan di situ ya. Madrasah ada dia mempelajari tentang agama, di UI memang mendalami juga tentang agama. Anak-anak yang lanjut ke sini SMA umum, ya dia mau lanjut ke UNAS atau mau lanjut ke UNM. UNM itu salah satu kampus pencetak guru-guru. Jadi mau jadi guru masuk di UNM. Kalau di UNAS itu dia kampus umum, ya mau ambil pendidikan boleh ada di dalam, mau ambil non pendidikan juga ada juga di dalam, ya tapi kebanyakannya ya non pendidikan di UNAS. Ya beda kalau di UNM itu pendidikan di dalam banyak, ya. Nah itu untuk prospek lanjut studi, semuanya sama-sama bisa lanjut ke program tinggi. Nah sekarang itu orang kalau mau kuliah itu gampang, ya. Ada enggak di sini yang penerima beasiswa KIP, PIP, apa dan seterusnya macam-macam itu PKH, ada enggak? Kalau ada nak, kalian lanjut di SMA itu masih diberikan beasiswa. Kalian mau pakai itu beasiswa atau lanjut ke kuliah, itu masih diberikan juga gratis. Ya, itu yang nanya kalau ada beasiswa. Dan itu sekarang banyak beasiswa yang bisa kalian cari. Yang penting, ya satu syaratnya nak, kalau mau dapat beasiswa, ya nilainya harus tinggi-tinggi. Ya, nilainya harus tinggi-tinggi. Penjurusan. Nah, ini kayaknya tadi yang disebutkan sama temannya ya. Kalau di SMA itu umumnya ada 3 jurusan ya. Di sebelah ini ada ada IPA. Istilahnya sekarang MIPA ya, MIPA. Ada IPS. Ada juga bahasa. Ini 3 yang umum. Nah, di madrasah ada sama juga. Ada IPA, ada IPS, ada juga bahasa. Tapi di SMK itu beda. Ya, ada otomotif, ada akuntansi, ada tata busana, ada tata boga, ada desain, ada informatika, ada kelistrikan, ada farmasi, ada kebidanan, apalagi macam-macam jurusan yang ada di sana. Ya, beda kalau di SMA dengan madrasah aliyah. 2 bisa, 3 bisa aja. Ya, nah, makanya yang suka ambil yang otomotif, akuntansi dan tata usaha, itu masuk ke SMK. Ya, nah berikutnya
peluang kerja. Peluang kerja. Anak-anak yang tamat SMA, kalau dia mau langsung kerja, nah itu peluangnya kecil sebenarnya. Peluangnya kecil. Ya, kenapa? Karena dia hanya punya pengetahuan. Beda dengan anak SMK. Anak SMK punya skill, punya keterampilan. Ya, kalau dia tamat SMK, nah dia ambil jurusan otomotif, setelah tamat SMK dia bisa buka bengkel. Kan begitu ya? Ya, bisa buka bengkel. Tapi anak SMA, ya tamat jurusan IPA. Tiba-tiba mau buka lab, wah, mau campur-campur obat, tidak bisa, ya bisa keracunan nanti orang itu ini. Tidak bisa nak, ya kecil peluangnya. Ya, sama juga dengan madrasahnya. Ya, madrasahnya. Nah, peluangnya juga kecil. Kenapa? Karena ilmu yang dia dapat. Orang kalau kerja itu nak butuh ilmu dan butuh keterampilan. Dan di SMK itu keterampilannya sudah dibekali memang di situ, ya, dibekali. Makanya banyak sekarang itu anak-anak SMK yang diberikan magang. Ya ada anak SMK yang magang, tapi tidak ada anak SMA yang diberikan kesempatan untuk magang karena memang bukan tempatnya. Ya, ada anak-anak SMK yang magang di kampus, ada yang magang di percetakan, ada yang magang di banyak tempatnya magang. Ya tahu nggak istilah magang? Magang kerja, ya kerja tapi dia dikontrak begitu. Ya dia kerja digaji, bayangkan itu kerja dan digaji. Kalau anak SMA itu tidak ada nak, ya tidak bisa. Ya peluangnya kecil tapi bukan berarti tidak bisa. Misal nih saya kasih contoh, salah satu guru kita di sini itu ada yang mengajar dengan menggunakan ijazah SMA-nya sambil kuliah sambil mengajar. Nah, sudah dapat. Nah, misalnya salah satu juga guru di ruangannya Bapak itu ijazahnya SMA. Dia gunakan kerja sambil dia kerja di sini sambil kuliah juga. Jadi sambil jalan boleh. Ya. Nah, apalagi biaya pendidikan. Kalau SMA biaya pendidikannya kayaknya tidak terlalu inilah, tidak terlalu banyak biaya yang kita butuhkan. Sama di sini nah. Tapi kalau di SMK itu ada prakteknya, ada PPL-nya, ada maganya, banyak biaya-biayanya. Ya, banyak biaya-biayanya. Nah, harus beli seragam mungkin, harus beli alat-alat dan seterusnya. Nah, beli alat dibongkar, ya dipasang lagi kan begitu ya. Nah, itu di SMK begitu. Nah, madrasah alia juga mirip-mirip dengan SMA. Yang tidak terlalu membutuhkan banyak biaya. Nah, apalagi karakter lulusan. Nah, di SMA itu lulusannya itu dibentuk memiliki kapasitas keilmuan yang luas. Ya. Kalau di SMK tidak, SMK itu dibekali dengan skill atau kemampuan. Kalau di madrasah alia itu dibekali dengan kemampuan agama. Jadi pilih mau mendalami pengetahuan umum, mau memiliki keterampilan khusus, ataukah mau memiliki kemampuan agama. Nah, pilih salah satunya. Masuk di SMK kah, SMA kah, atau ke madrasah alia. Silakan dipilih ya. Nah, itu beberapa perbedaan ya, beberapa perbedaan tentang SMA, SMK dan madrasah alia. Jadi ini ada ya, ada materi, ada prospek lanjut studi, penjurusan, peluang kerja, biaya pendidikan dan karakter lulusan. Nah, ini beberapa perbedaan Anda sekalian tentang SMA, SMK dan madrasah alia. Nah, sampai di sini ada enggak yang mau ditanyakan? Ya, tentang yang tiga-tiganya ini perbedaannya. Ya, barangkali ada informasi yang Bapak belum sampaikan, boleh ditanyakan. Ya, misalnya bagaimana caranya Pak kita mau masuk di SMK, apa-apa saja persyaratannya misalnya, atau apa-apa saja jalurnya. Pak, kalau saya mau jadi guru, kira-kira cocoknya ambil jurusan apa? Pak, saya ya maunya ini setelah sekolah mau langsung kerja. Nah, cocoknya kira-kira kerja apa? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nak sebelum kita lanjut ya. Ada enggak? Kerja apa? Alhamdulillah.
Nah, kalau tidak ada, kalau begitu Bapak mau bentuk kelompok, ya. Bapak mau bentuk kelompok diskusi. Nanti Bapak kasih proyek, ya, proyek untuk dikerjakan. Ada yang punya spidol? Pulpen ada? Ya, kalau tidak punya, wah. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok berapa orang di sini? 9. Kira-kira kalau kita bagi menjadi 5 kelompok atau 4 kelompok? 4 ya, oke, 4. Ya, 4. Berarti yang ini saja kalau begitu. Ini bagi per baris saja ya? Bagi per baris. Tapi kira-kira adil gitu kalau per baris. Ini saya lihat ada 6. Ini 8. Ini berapa 7? Ini 8. Ini berapa ini? 4, 7 juga. Oke, enggak terlalu banyak selisihnya ya. Nah, boleh bentuk kelompok-kelompok kecil. Kalau begini kan belum berkelompok, ya masih saling membelakangi semua. Coba buat gabung mejanya, ini juga yang tengah juga gabung mejanya, yang ini juga yang di tengah juga gabung mejanya, sama juga yang di sana. Ya. Sebentar, Ji. Bukan mau dipermanenkan. Nanti kalau selesai ini kembalikan lagi mejanya. Ya, silakan disatukan dulu mejanya. Cukup 4 meja saja yang digabung supaya tidak terlalu lama. Yang duduknya di tengah ini yang digabung. Boleh juga yang di belakang yang digabung. Ya. Kalau Bapak saran ya betul ini yang kita ini juga sama. Ya begitu. Kalau begitu ini kelompok 1 ya, 1, 2, ini 3, yang di ujung 4 ya. Silakan di sini nama juga di sini gambar atau kelompoknya. Di sini pilih apa? Biru. Biru. Bukan biru. Apa itu?
perhatikan Ananda, itu kan sudah ada kertasnya masing-masing per kelompok. Tugasnya kalian itu menggambar. Ya, apa yang mau digambar? Ini. Kalian bikin satu pohon, ya satu batang ya, satu batang begini, ya, begini. Tapi pohon ini punya dua dahan ya, dahan. Punya tiga. Ya, punya tiga. Ini contoh saja. Kalau kalian kan pasti bisa lebih kreatif lah dari Bapak. Punya tiga cabangnya. Ini pohonnya, ini cabangnya 1, 2, 3. Ini cabang untuk SMA, ini SMK, ini cabang untuk madrasah aliyah. Setiap cabang ini kalian buatkan lagi ranting-ranting sebanyak minimal 5, ya, minimal 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Minimal 5 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bikin ini. Paham ya sampai di sini? Oke. Berikutnya yang menjadi daunnya adalah ini. Ya, ini yang menjadi daunnya. Dan kalian tulis, ini nanti akan diacak ya. Tidak semuanya ini. Akan diacak. Ini Bapak bagi dulu ya. Tadi yang materinya ada di sini. Kalian bisa pelajari per kelompok ya. Ini satu. Boleh dibawa pulang sebentar. Boleh. Oke, Bapak lanjut ke tadi. Tugas ini tuh Pak. Mau dikerja sekarang, bukan dibawa pulang. Tugasnya tadi kan sudah bikin ranting-ranting, ya 5. Ranting-rantingnya itu, daun-daunnya itu, ini kan tadi ada 6 kriteria ya. Ada yang pertama itu materi, ada penjurusan, ada prospek, ada peluang kerja, ada biaya pendidikan, ada karakter lulusan. Ada 6. Tapi kalian di sini minimal 5. Jadi boleh 6. Ya, boleh 6, boleh juga 5. Satu di ini. Setelah itu kalian tulis di sini. Misalnya kalau SMA itu apa? Tulis ini daunnya ya. Oh, iya Pak. Paham ya maksud Bapak? Kemudian apa lagi? SMK untuk materi dan praktek. Tulis lagi di sini ya. Pokoknya sampai di sini lah. Nanti yang lain juga begitu. Ya. Bapak mau lihat yang paling cantiknya. Di sini lagi. Ya, di sini lagi. Ya, paham nggak maksudnya Bapak? Iya. Oke. Terserah di warna daunnya. Terserah. Ini saya kasih kit. Sedikit ya, makanya jangan terlalu ini. Saya kasih kit semuanya, tiga-tiganya. Sekarang sudah boleh menggambar. Menggambar batang, menggambar cabang, menggambar ranting. Tulis nama kelompoknya di belakangnya. Menggambar mati dulu baru saya kasih ke ini. Kalau mau cepat, ini teman-temannya yang lain menulis semua di sini, ya, sambil ada yang menggambar. Ini. Oh, saya tidak menggambar. Saya tidak menggambar. Iya, Pak, ada bahan, Pak.
Saya kasih waktu 10 menit. 10 menit dari sekarang ya, silakan tulis nama kelompoknya, nama teman kelompoknya. Paling itu tempat yang dari tempat sama Ya, jadi begini. kita tempat Ya, 9 menit lagi. Ayo atuh ya barang
Nggak bisa ditekan. Apa yang dibentuk? Balik saja, jangan mungkin. Apa Ji? Apa ya? Ya, 7 menit lagi. Ini cepat sih. Ini gambar hapus. Terserah, mau beriin, mau ngaku, mau apa, terserah. Intinya satu pohon, 3 cabang, minimal 5 ranting. Ayo kerjasama yang kompak. Mau di model daun nggak bagus? Ya. Mau di model love juga boleh.
5 menit lagi. Begitu. Udah. Ya, nggak boleh kalau laki-laki. Kalau cewek lima menit lagi. Yang menulis semua yang kompak. Ya, ada yang Oh, tadi ya ini. kalau mau cepat, kita tekniknya berbagi. Untuk waktunya. Hanya kamu. 4 menit lagi. Ini. 4 menit lagi. Nah, apa apa Ji? Apa apa Ji? Boleh di model juga ya, mau digunting-gunting kayak daun teguran, boleh. Lombok, limpa, udara, atau apa? Gelok, apa? Ah, ini tadi empat menit lagi ya. Ah, kelompok 2 sudah hampir selesai. Nah, ini bagus ya ada model-model. Ah, boleh. Nah.
3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya. Tiga menit lagi. Ayo kerjasama. Oh, dari market. Dua menit lagi. Ayo, 2 menit lagi.